Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi eksponen. Diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat menggambarkan grafik dari fungsi eksponen dengan tepat, benar, dan juga proporsional. Nah, grafik fungsi eksponen ini bisa kalian temukan pada kasus kenaikan jumlah kasus corona. Jadi jumlah kasus kenaikan corona, nih misalnya nih ya, ada satu orang yang terkena corona, maka dia bisa menularkan setidaknya 2 orang yang lain, ya kan? Nah, seorang ini bisa menularkan 2 orang yang lain juga. Yang ini juga menularkan 2 orang yang lain. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini bisa membentuk grafik fungsi eksponen, yaitu 2 pangkat X. Kenapa? Ini yang setidaknya ya, setidaknya satu orang bisa menularkan ke 2 orang. Bisa juga kan lebih, atau bisa juga kurang. Nah, maka ini 1 itu adalah 2 pangkat 0, ini adalah 2 pangkat 1 kan 2, ini 4 berarti 2 pangkat 2, 3 ini 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah 2 pangkat 3. Ya, atau diperumum jadi 2 pangkat, diperumum menjadi 2 pangkat X, ya kan? 2 pangkat X ini merupakan fungsi eksponen, sehingga ini kasus ini ketika kita gambarkan itu akan membentuk grafik fungsi eksponen karena ini merupakan fungsi eksponen, yaitu 2 pangkat X tadi. Bisa kalian lihat juga gambarnya di sini. Nah, ini adalah contoh dari grafik kenaikan jumlah kasus corona. Ini berarti grafik ini adalah grafik dari fungsi eksponen. Grafik ini adalah grafik fungsi eksponen. Jadi kalian udah tahu ya, grafik fungsi eksponen itu gambarnya kira-kira akan seperti apa. Nah, sebelum kita membahas grafiknya, kita harus tahu dulu koordinat kartesius. Koordinat kartesius walaupun kalian sudah temukan, tapi Ibu sering sekali menemukan banyak kesalahan karena tidak proporsional. Kalian boleh gambarkan sebuah foto. Misalnya di sini ada foto kalian. Kalau kalian mau memperbesar foto ini, maka semuanya harus kalian perbesar kan? Kalian bayangkan kalian mau memperbesar atau memperkecil dari foto. Ini itu kan foto itu kan sebenarnya adalah piksel-piksel kan ya, koordinat-koordinat kan di sini. Kalau kalian mau memperbesar ini atau memperkecil ini, berarti kan semuanya kan, nggak cuman yang sininya aja, nggak cuman yang sininya aja, supaya foto kalian tetap proporsional. Nggak cuman ini aja, nggak cuman ini aja. Sama dengan kartesius. Kalau misalkan kalian di sini dari 0 ke 2 berarti 2 satuan kan. Dari sini adalah satu kotak. Berarti ketika kalian mau menggambar kotaknya satunya, berarti di sini harus 2 satuan juga, berarti 4. Kalau kalian mau gambar 3, maka 3 jangan gambar di sini, tapi gambarnya di tengah sini. Ya kan? Itu. Kalau misalkan kalian mau buat kartesius, kalian butuhnya angka 2, 3, 5, nggak butuh angka 4. Kadang-kadang kalian segambarkan ya udah negatif 2 di sini, negatif 3 di sini, dan negatif 5 di sini. Kira-kira itu proporsional nggak? Jelas tidak kan? Maka kalian kalau mau gambarnya butuhnya 2, 3, 5, maka kalian bisa gambar di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 supaya jelas satu kotaknya. Tapi kalau kalian bikinnya satu kotak itu 2 satuan, karena misalkan kalian butuh angka yang besar selanjutnya, maka 3-nya kalian gambar di antara 2 dan 4, pas di tengah-tengahnya. Kalau kalian butuh angka 1, berarti pas di tengah-tengah sini. Kalau kalian butuh angka setengah, juga pas di tengah-tengah antara 0 dan 1 di sini. Jangan asal aja gambarnya setengah, ya udah setengah di sini. Ya jelas tidak proporsional kan? Atau setengah ya udah aja setengah malah di tengahnya. Lah itu mah 1 gitu loh. Jadi harus proporsional. Dan kalau misalkan di sumbu X ini di sini ada 2 kotak, 1 kotak itu 2 satuan, maka sumbu Y juga 1 kotak 2 satuan. Jangan tiba-tiba ini 0 ke negatif 2 tapi di sumbu Y-nya ininya 3 atau ininya malah 1. Jangan ya. Nah, koordinat kartesius berarti ini harus ada panah di sini. Kenapa ada panah? Panah ini menandakan bahwa ini masih bisa terus ke samping, kanan, kiri, atas, dan bawah. Gitu. Dan biasanya yang horizontal ini adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y biasanya, tapi boleh saja dibalik. Nah, seperti itu ya koordinat kartesius. Jadi mohon jangan salah ketika kalian menggambarkan grafik kartesiusnya itu jangan sampai tidak proporsional. Nah, selanjutnya definisi dari fungsi eksponen dulu. Nah, fungsi eksponen berarti fungsi dari X ke eksponen. Bentuk umumnya, yaitu bentuk umumnya adalah A pangkat X. Dengan A-nya adalah konstanta,
bisa diganti bilangan berapapun, dan A-nya ini disebut basis bilangan pokok, X-nya pangkat. X-nya ini harus bilangan real. Dan hasil dari fungsinya atau pangkat X-nya juga harus bilangan real. Dengan syarat A-nya nggak boleh 1. Kenapa nggak boleh? Karena 1 pangkat X, di mana X-nya mau berapapun, hasilnya pasti 1. Sehingga kalau digambarkan grafik, misalkan X-nya misalnya di sini 1. Maka hasilnya pasti 1. X-nya 2. Hasilnya pasti 1 juga. Di sini kan hasilnya pas 1, 0, 1. 3, hasilnya 1. Jadi ketika digambarkan, dia akan membentuk fungsi konstan, bukan fungsi eksponen. Sehingga X-nya nggak boleh 1. Nah, di sini ada syarat lagi. A-nya harus lebih dari, sehingga A-nya nggak boleh 1, bukan X ya. A-nya harus lebih dari 0. A-nya nggak boleh 1, jelas ya, karena nanti fungsinya konstan. Sekarang syaratnya ada lagi. A-nya harus lebih dari 0. Kenapa A-nya harus lebih dari 0? Kalau A-nya nggak boleh 1 dan A-nya harus lebih dari 0, artinya A-nya itu nggak boleh sama dengan 0 dan A-nya juga nggak boleh kurang dari 0. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau 0, 0 pangkat X ya hasilnya kan 0. Ya kan? Sehingga jelas tidak boleh kalau 0. Sekarang kalau kurang dari 0, kenapa nggak boleh? Kan kalau misalkan A-nya kurang dari 0 berarti bisa aja A-nya negatif kan? Berarti misalnya A-nya negatif 4. Lah, kalau A-nya negatif 4, X-nya bilangan real. Boleh dong X-nya 2. Sekarang negatif 4 pangkat 2. Itu sama dengan 16. 16 kan anggota bilangan real. Nah, berarti boleh dong A-nya negatif. Ya enggak? Coba sekarang A-nya tetap ya negatif 4. X-nya kan bilangan real. Berarti boleh kan bilangan pecahan? Boleh, misalnya setengah. Berarti A pangkat setengah, salah ya, A pangkat setengah deh, nggak apa-apa. Negatif 4 pangkat setengah, pangkat pecahan. Berarti bisa kita bentuk dalam akar, jadi negatif 4. Negatif 4 ini bilangan apa? Real bukan? Nah, negatif 4 bukanlah bilangan real. Negatif 4, salah. Akar dari negatif 4 ini bukanlah bilangan real. Nah, karena ada satu contoh di mana A-nya ini kurang dari 0 dan X-nya itu bilangan negatif, dia hasilnya bukan real, sehingga kita bisa langsung menyimpulkan bahwa A-nya nggak boleh kurang dari 0. Jadi kalau ditanya kenapa A-nya harus lebih dari 0, karena kalau A-nya kurang dari 0, bisa ada kemungkinan bahwa nanti hasil fungsinya atau A pangkat X-nya itu bukan bilangan real, sedangkan fungsi eksponen nilai fungsinya haruslah bilangan real. Oh iya, apa contohnya? Contohnya A-nya negatif 4, X-nya setengah. Atau A-nya berapapun bilangannya, X-nya pecahan. Karena akar dari bilangan negatif kan imajiner ya. Tidak real, sehingga A-nya nggak boleh kurang dari 0, haruslah A-nya lebih dari 0. Oke, selanjutnya gimana sih kalau kita mau gambar grafik fungsi eksponen? Misalnya kita mau ngegambar ini Y sama dengan 2 pangkat X. Caranya sama, kita buat dulu tabel, sama sebenarnya seperti gambar grafik fungsi yang lain. Kita buat dulu tabel dari nilai fungsinya ya. Misalnya X-nya boleh berapapun kan di sini. Misalnya X-nya kita mau dari negatif 3 sampai 3, tapi boleh kurang dari itu atau lebih dari itu ya. Yang penting tergambar grafiknya. Misalnya X-nya negatif 3, berarti 2 pangkat X, 2 pangkat negatif 3, yaitu 1/2 pangkat 3, yaitu 1/8. Sehingga kita dapat koordinatnya negatif 3,1/8. Lalu kalian buat lagi, misalkan negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2. 1/2 pangkat 2 atau 1/4, berarti kita dapatkan titiknya negatif 2,1/4. Gitu kan? Atau ketika kita gambarkan jadi seperti ini. Ya. Ini ya, dapat titik-titiknya. Nah, lalu kita buat kartesius. Setelah kita dapat titik-titik ini, kita buat kartesiusnya. Kita buat kartesiusnya. Di sini 0 ya kan? Di sini jangan lupa panahnya. Yang horizontal ini X dan ini Y. Kita buat, lalu kita plot titik-titiknya. Negatif 3,1/8, misalnya negatif 3 di sini. 1/8 berarti kan sekitar 3 di sini ya. Berarti 1,5 di sini, 1/8. Berarti kira-kira di mana? 1/8. Kira-kira di mana? Misalkan di sini ya, karena sangat kecil di sini. Berarti kita dapat titiknya di sini.
Lalu negatif 2,1/4. Negatif 2 berarti misalnya di sini, negatif 2,1/4 kalian gambarkan di mana? Negatif 2,1/4 berarti misalnya di sini. Lalu setengah, di mana nanti kalian akan dapatkan, terus di sini misal 8 ya, di sini yang paling besar tadi kita punya 3,8. Berarti di sini nanti kalian gambarinya harus pas ya, makanya di kertas kotak-kotak. Maka kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah kurva. Maka nanti kurvanya akan membentuk seperti ini jadinya. Ya, berarti ini nanti kurvanya adalah 2 pangkat X. Kalian gak usah memaksakan untuk membuat sebuah garis, jadi kayak patah-patah gitu, enggak. Ini kan kurva. Mulus saja gitu kalian gambarinnya. Ya, nanti membentuk kurva 2 pangkat X. Atau yang lebih bagusnya jadinya seperti ini. Gitu ya. Kalian lihat kita pertama dapat titiknya di sini ya. Ini, terus ini dan selanjutnya. Jadi kita gambar grafiknya kan ke atas gini ya. Sehingga ini namanya fungsinya naik. Karena kita gambarnya naik kan ke atas. Gitu. Nah, gimana sekarang kita contoh lagi deh gambar 4 pangkat X. Kalian bisa sambil coba ya. Nah, nanti kita akan dapat tabel nilai fungsi dulu, nanti kita akan dapat seperti ini. Lalu kita plot lagi titik-titiknya, dapatlah seperti ini. Ya. Nah, kedua gambar tadi kalau kita satukan akan jadi seperti ini kan. Yang ungu tadi adalah 2 pangkat X. Dan yang hijau adalah 4 pangkat X. Nah, kalau kalian lihat, kedua kurva ini sama-sama memotong sumbu X, sumbu Y kan? Nempel di sumbu Y di berapa itu? Memotong sumbu Y di titik berapa? Di sini kan? Di titik di sini, berarti di tengah ya, antara 0 sama 2. Berarti di titik 0, di titik 0,1. Nah, ini lihat, ini kira-kira akan menyentuh sumbu X enggak? Kalau dia menyentuh atau memotong sumbu X, artinya nilainya haruslah 0. Ada enggak 2 pangkat X, 4 pangkat X? Ada enggak nilai X sehingga 2 pangkat X dan 4 pangkat X ini hasilnya 0? Enggak ada ya. Karena tidak ada, maka di sini grafik F2 pangkat X sama 4 pangkat X ini tidak akan pernah menyentuh sumbu X, melainkan hanya mendekati sumbu X. Nah, kalau hanya mendekati seperti itu, maka sumbu X ini nanti dinamakan dengan asimtot. Asimtot karena sumbu X itu mendatar, maka namanya asimtot mendatar. Nah, kalian bisa lihat juga sebelah kiri kan X-nya kurang dari 0. Sebelah kanan X-nya lebih dari 0. Dan lihat, ketika di sebelah kiri yang ungu di atas yang hijau kan, ungu itu 2 pangkat X. Berarti ketika dia X kurang dari 0, maka grafik 2 pangkat X itu di atas ya. Di atas 4 pangkat X. Nah, ketika X-nya lebih dari 0, yaitu di kanan, yang ungu di bawah kan, artinya ketika X-nya lebih dari 0, maka 2X di bawah 4 pangkat X, gitu ya. Itu ciri-cirinya. Nah, sekarang gimana kalau A-nya itu bilangan pecahan? Misalkan kita mau gambar setengah ontar. Ini dulu yang tadi 2 ya. Berarti ciri-cirinya dia memotong sumbu Y di 0,1. Dia tidak memotong sumbu X di X menuju negatif tak hingga. Kenapa negatif tak hingga? Karena sebelah kiri kan. Lalu fungsi fx 2 pangkat x itu di atas 4 pangkat x ketika x-nya kurang dari 0 dan di bawah ketika x-nya lebih dari 0. Lalu kita mau menggambar misalnya A-nya yang pecahan, misalnya mau gambar setengah pangkat x. Nah, caranya sama seperti tadi, bikin tabelnya dulu. Misalkan nih, kalau x-nya negatif 3, maka jadinya setengah pangkat negatif 3. Pangkat negatif berarti jadi pecahan kan? 1 per setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 berapa? 1 per 8. Jadi 1 per 8 sama dengan 1 dikali 8 per 1 atau 8. Ya, begitu pula dengan seterusnya sehingga kita dapat tabel ini. Kita dapat titik jadinya negatif 3,8. Kita plot titik-titiknya lalu kita akan dapat gambar seperti ini. Nah, bisa kalian lihat gambarnya.
Tadi angka yang pertama kita dapat itu adalah negatif 3,8 lalu negatif 2,4. Negatif 3,8 berarti di sini ya. Negatif 2,4 berarti di sini. Nah, bisa kalian lihat gambar grafiknya adalah ke bawah atau turun ya kan? Ya, turun ya. Maka ini jadinya dia fungsinya turun. Kalau yang tadi naik, yang ini turun. Nah, sekarang benar nggak sih kalau kalau A-nya pecahan akan turun juga? Kita buat contoh lagi yang 1/4. Nah, seperti ini bikin tabelnya dulu kan. Nah, lalu ternyata kita pertama dapat titik negatif 3,64. Berarti negatif 3,64 di sini ya, negatif 3, 64 di sono kan, panjang. Nah, sekarang yang ini dulu deh, yang kelihatan aja nih. Kita punya negatif 1,4, negatif 1 di sini, 4 di sini kan, berarti di sini titiknya. Selanjutnya 0,1, 0,1 di sini. Berarti ini juga semakin turun kan, berarti fungsinya turun. Nah, artinya kalau A-nya lebih dari 1 kan, A-nya 2, 3, 2, 4 tadi yang kita contohin, berarti ini fungsinya naik. Terus kalau A-nya pecahan, artinya A-nya antara 0 sampai 1 kan pecahan, maka fungsinya turun. Gitu kan ya? Nah, dua gambar ini yang setengah pangkat X sama 1/4 pangkat X, kalau kita satukan jadi seperti ini. Ya, kita lihat lagi. Ternyata dia juga memotong sumbu Y, sama ya, di titik 0,1. Nah, di X menuju hingga, dia juga tidak akan menyentuh sumbu X, karena kan nggak ada setengah pangkat X, 1/4 pangkat X, nggak ada X yang menyebabkan nilainya 0 kan, sehingga juga sama, dia asimtot mendatar juga. Terusnya, yang hijau ini kan 1/4 ya, 1/4 pangkat X di atas setengah pangkat X di bawah, ini di bawah 1/4 pangkat X kalau X-nya kurang dari 0, dan di atas ini kalau X-nya lebih dari 0, gitu ya. Berarti dia sama memotong sumbu Y di 0,1, kedua fungsi memotong sumbu X juga tidak, dan setengah pangkat X berada di atas kalau X-nya lebih dari 0, dan setengah pangkat X berada di bawah X, 1/4 pangkat X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, yang 2 pangkat X sama setengah pangkat X aja misalnya kita satuin untuk membentuk sifat dari grafik fungsi eksponen. Coba kita sandingkan gambar grafik 2 pangkat X sama setengah pangkat X nih. Yaitu ini kan, kalau kalian masih ingat tadi. Yang ungu itu adalah 2 pangkat X, dan yang biru ya adalah setengah pangkat X. Nah, ini ternyata sama-sama memotong sumbu Y di 0,1. Sama-sama asimtot juga kan? Asimtot mendatar. Dan kalau ini tadi fungsinya naik, kalau ini fungsinya turun. Apakah ini sudah mewakili semua grafik fungsi eksponen? Iya, karena ini A-nya sudah lebih dari 1, dan ini A-nya antara 0 sampai 1 atau bilangan pecahan. Kan A-nya tadi harus lebih dari 0 kan? Dan A-nya nggak boleh 1. Berarti sudah terwakili oleh ini ya. Nah, oke, kalau seperti itu kita dapat sifat grafik fungsi eksponen. Dia selalu memotong sumbu Y di titik 0,1. Continue artinya masih bisa dilanjutkan terus tidak pernah memotong sumbu X kan? Atau sumbu X disebut asimtot mendatar. Lalu fungsi naik tadi kalau A-nya lebih dari 1, dan fungsi turun kalau A-nya pecahan atau A-nya antara 0 sampai 1 dan simetris terhadap sumbu Y. Itu sifat dari grafik fungsi eksponen. Semoga dari sini kalian sudah bisa membuat gambar dari grafik fungsi eksponen. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pergeseran grafik fungsi eksponen. Artinya, kalau kita mau menggambar grafik fungsi eksponen yang lebih kompleks seperti ini, 2 pangkat X min 1, 2 pangkat X plus 1, sebenarnya kita bisa nih cuman gambar 2 pangkat X aja. Gambar grafik fungsi eksponen yang dasarnya, itu kan di sini 2 kan. Berarti kita gambar 2 pangkat X aja, lalu kita geser-geser grafiknya. Nah, gimana cara gesernya? Untuk tahu cara gesernya, kita bikin manual dulu. Nah, berarti caranya langkah yang pertama sama kayak tadi, bikin tabel fungsi. Berarti di sini kita akan menggambar berapa grafik? 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6 ya, termasuk 2 pangkat X. Berarti kita bikin tabel fungsi. Tabel nilai fungsi. Kalian boleh gambarnya satu-satu atau boleh dalam satu tabel sekaligus seperti ini, walaupun akan pusing kelihatannya. Di sini berarti satu sini adalah satu grafik, ini satu grafik, ini satu grafik, ini satu grafik. Kita lihat ya. 2 pangkat X kan tadi sudah kita punya kan, tinggal kalian salin. Nah, sekarang 2 pangkat X min 1. Ketika X-nya min 3, berarti 2 pangkat X min 1, 2 pangkat negatif 3 dikurang 1, atau 2 pangkat negatif 4, yaitu 1/16. Ini ketika X-nya negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2 dikurang 1, 2 pangkat negatif 3, atau 1/8. Dan seterusnya. Sekarang ini 2 pangkat X plus 1, berarti 2 pangkat negatif 3 plus 1. Berarti 2 pangkat negatif 2, yaitu 1/4. Dan seterusnya. Lalu 2 pangkat X plus 1, artinya 2 pangkat X dulu. 2 pangkat negatif 3 dulu, yaitu 1/8. Baru hasilnya ditambah 1. Hasilnya 9/8 dan seterusnya. Nah, begitu pula seterusnya ya. Berarti nanti kalian dapat titik negatif 3,1/8, negatif 2,1/4, negatif 1,5. Lalu kalian plot jadi sebuah grafik 2 pangkat X. Lalu nanti kalian plot lagi negatif 3,1/16, negatif 2,1/8. Kalian plot titiknya, kalian dapat grafik 2 pangkat X min 1. Lalu nanti kalian dapat titik lagi, negatif 3,1/4, negatif 2,5, negatif 1,0, dan seterusnya. Kalian hubungkan, nanti kalian dapat grafik 2 pangkat X plus 1. Gitu. Nah, grafik ini kalau kita gambarkan jadi satu kartesius akan dapat seperti ini. Ya, yang mana? Ayo pusing pasti lihatnya. Nah, yang pink ini itu adalah grafik 2 pangkat X. Ya, dasarnya seperti tadi. Kalau kalian ingat gambar 2 pangkat X adalah seperti yang pink. Nah, sekarang kalian lihat yang hijau. Ya, kalau kalian coba gambarnya nanti, yang hijau itu adalah gambar dari grafik 2 pangkat X min 1. Ya, kalian percaya aja. Kalian nanti gambar 2 pangkat X min 1 pasti akan seperti yang hijau ini. Ya, sekarang kalian lihat. Dari 2 pangkat X ke hijau, itu berubahnya kemana? Seperti digeser kan? Seperti geser kemana? Ke sebelah kanan. Berapa banyak? 1 satuan. Tadinya di sini 1, di sini 0 kan? Dia jadinya 1. Ya kan? Berarti bergeser 1 satuan. 1 satuannya dari mana? Dari sini. Artinya kalau kalian punya 2X pangkat min 2, dia akan bergeser ke kanan. Ya, ini ke kanan kan? Bergeser ke kanan. Ke kanan. 1 satuan kalau punya ini, maka geser ke kanan 2 satuan. Nah, sekarang kalian lihat lagi yang biru. Biru tua itu ya. Ini adalah grafik 2 pangkat X plus 1. Nah, ini geser kemana? Nih. Pink ke biru gesernya kemana? Ke kiri, betul, ke kiri. Berapa satuan? 1 satuan juga kan tadinya di sininya. Lihat nih dari sini, dari sini ke sini ya. Ini bergeser 1 satuan, ya kan? Ini ya 0, di sininya jadi min 1. 1 satuan. Berarti kalau ibu punya 2 pangkat X plus 2, ini akan bergeser dari grafik 2 pangkat X akan bergeser ke kiri 2 satuan. Gitu. Nah, sekarang kalian lihat yang merah. Yang merah ini adalah grafik 2 pangkat X min 1. Berarti dia bergesernya kemana dari pink? Ke bawah. Ya kan, tadinya dia mendekati sumbu X kan, asimtot sumbu X, ini tidak, ini asimtotnya ke negatif 1, artinya dia bergeser ke bawah 1 satuan. Kalau ibu punya 2 pangkat X plus 1, min 2 misalnya, berarti dia bergeser ke bawah 2 satuan, nanti gambarnya akan mendekati yang negatif 2 ini. Gitu ya, itu yang merah. Sekarang yang mana lagi? Sekarang yang ungu.
Nah, kalian lihat yang ungu itu adalah gambar 2 pangkat X plus 1. Dia dari pink sini bergeser ke atas. Berapa satuan? Dari 1 sini kan pink 1 ya. 0,1 dia jadi 0,2. Berarti bergeser ke atas 2 satuan. Dihapus dulu ya. Bergeser ke atas 2 satuan. Ya kan? 2 satuan. Bergeser ke atas 1 satuan dari 1 ke 2. Gini. Bergeser ke atas 2 satuan. 1 satuan dari 1 ke 2 maksudnya, jadi 1 satuan. Berarti kalau ibu punya 2 pangkat X ditambah 2 di sini, berarti dia akan bergeser ke atas 2 satuan, nanti akan di 3. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang Tosca. Yang Tosca ini adalah grafik, coba kalian lihat deh. Ini berarti bergeser ke atas kan, seperti yang ungu ya. Bergeser ke atas 1 satuan, artinya dia di sini ada plus 1. Terus dia bergeser kemana lagi? Ke kiri kan? Kalau kalian perhatikan dia seperti yang hijau, ya nggak? Sama seperti yang hijau. Yang hijau tadi apa? Ke kiri. Bergeser ke kanan ya. Yang hijau bergeser ke kanan nih, seperti yang hijau. Tosca seperti yang hijau. Dia bergeser ke kanan berapa? 1 satuan, berarti X min 1. Nah, benar kan tadi kita mau lihat gambarnya? Ini kan 2X min 1 plus 1. Nah, 2X min 1 plus 1. Artinya apa? Artinya kalau kita punya pangkat, hapus dulu ya. Kalau kita punya di sini 2 pangkat, misalnya 2 pangkat X min 1 tadi misalnya kita misalkan dengan B ya. Misalnya kita di sini punya ini, bentuk eksponen seperti ini. Kalau B-nya, tadi kan kita ganti negatif 1 gitu kan ya. Kalau kita ganti negatif 1 gitu, berarti kalau B-nya kurang dari 0 kan, dia gesernya ke kanan, ya kan? Terus kalau B-nya misalnya positif, kayak tadi 2 pangkat X plus 1, dia gesernya ke kiri, ya kan? Gesernya ke kiri. Berapa satuannya tergantung nilai B-nya. Nah, sekarang yang C. Tadi kalau di sini plus 1, maka dia gesernya ke atas, ya kan? Kalau dia C-nya negatif 1, berarti kurang dari 0, dia gesernya ke bawah. Nah, inilah ketentuan dari pergeseran fungsi eksponen. Gitu ya. Seperti ini, ya kan? Sama kan? Berarti kalau ibu punya grafik 4 pangkat X min 2 plus 3, artinya itu adalah grafik 4 pangkat X yang digeser, ya, 4 pangkat X digeser ke mana? Ini negatif nih, berarti yang ke kanan kan? Kurang dari 0, ke kanan 2 satuan. Dan geser kemana lagi? Ini ada plus 3 di sini. Berarti C-nya lebih dari 0, berarti geser ke atas, ya kan? Berapa satuan? 3 satuan. Gitu ya. Itu pergeseran grafik fungsi eksponen. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tugas kalian adalah ini. Kalian menggambarkan grafik fungsi 3 pangkat X dulu dengan membuat tabelnya. Lalu kalian gambarkan lagi grafik fungsi yang lainnya. Kalian pertama buat tabel fungsi seperti tadi, lalu kalian gambarkan semua grafik ini. Semua grafik ini pada satu kartesius. Berarti nanti D1 kartesius. Kalian D1 kartesius, kalian mempunyai ada 6 buah grafik di sini. 6 di sini berarti nanti kalian akan ada 6 grafik. Ya. Lalu kalian lihat karakteristik dari pergeserannya. Misalkan 3 pangkat X min 1 adalah pergeseran 3 pangkat X kemana. Gitu-gitu ya. Oke, itu saja tugas kalian. Silakan kerjakan di buku kotak-kotak kalau bisa. Tapi kalau tidak punya, boleh gambar kotak-kotak sendiri. Atau tidak juga nggak apa-apa, asalkan jelas skala pada kartesiusnya itu juga Ibu perhatikan. Oke, kita sama-sama belajar ya. Itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, nanti kita diskusikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.